Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah amma ba'd. Jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pembahasan masih tentang kesungguhan Nabi dalam beribadah. Kita terakhir di pertemuan pekan kemarin di hadis 275 bahwa Nabi SAW membaca doa iftitah yang ringkas, yakni Allahu Akbar Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. Setelah itu qala, diceritakan oleh perawi yakni Huzaifah bin Yaman, setelah Nabi membaca Al-Fatihah thumma qara al-Baqarah, kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah sampai selesai sekali berdiri. Jadi rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah. Thumma raka'a ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Kemudian beliau ruku' dan durasi rukuknya beliau itu sama dengan lamanya beliau berdiri ketika membaca Al-Baqarah. Wa kana yaqulu subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Dan selama rukuk itu beliau berulang-ulang membaca subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Thumma rafa'a ra'sah, yaitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Fal i'tidaluhu, adapun i'tidalnya Nabi, nahwan min ruku'ihi, lamanya sama dengan lama rukuk. Wa kana yaqulu lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu. Dan selama i'tidal itu, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mengucapkan berulang-ulang lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu. Dan lamanya sebagaimana lama rukuk. Thumma sajada, kemudian beliau turun sujud yang pertama. Fakana sujudahu nahwan min qiyamihi, dan lama sujudnya itu sama dengan lama i'tidalnya. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan selama sujud beliau mengulang-ulang membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sudah? Thumma rafa'a ra'sah, kemudian duduk antara dua sujud. Duduk apa namanya? Iftirash, ya. Fakana ma bainas sajdataini nahwan minas sujudi. Dan duduk antara dua sujud beliau lamanya sama dengan lama sujudnya tadi. Apa yang beliau baca? Wa kana yaqulu, dan beliau banyak-banyak mengucapkan rabbighfirli, 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 diulang-ulang terus. Demikian seterusnya. Kemudian sujud. Nah, ketika masuk rakaat kedua, ya, di rakaat yang kedua, faqara'a Ali Imran. Rakaat kedua beliau membaca apa? Ali Imran. Nanti diulangi lagi tuh, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ya. Jadi ini beliau salatnya 4 rakaat. Kemudian berdiri. Rakaat yang ketiga, setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca faqara An-Nisa, beliau membaca surat An-Nisa. Waduh. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa. Kemudian sama, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, berdiri lagi. Faqara Al-Maidah, beliau membaca surat Al-Maidah. Maka beliau selesai sholat malamnya menjelang subuh. Jadi ini beliau sholat malam, tidak istirahat sepanjang malam, ya. Jadi lepas isya beliau sholat sampai menjelang subuh, ya. Tapi ini Nabi, ya, Nabi. Kita ya inna kulhu wailah.
Lah yang penting dilakoni jo konsisten ya toh. Ya, ada faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya bahwa membaca surah dari Al-Qur'an ya setelah Al-Fatihah itu boleh dibaca satu surah full satu surah. Ya, An-Naba satu surah boleh. Ya, Al-Furqan satu surah boleh. Al-Baqarah satu surah boleh pingsan ya. Boleh asal kuat. Ya, boleh. Dan yang jadi pertanyaan, kalau kita nggak hafal bagaimana? Apakah boleh membaca surah tersebut dengan mushaf? Baik dengan mushaf dipegang atau mushaf, ada nggak mushaf gede di sini? Nggak ada ya? Ada di masjid mana tuh saya lupa, saya khutbah itu ada di UI Ulil Albab. Itu ada apa namanya Quran gede, Quran imam. Ya. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa yang seperti ini hukum asalnya makruh. Ya, yang seperti ini hukum asalnya makruh. Sebab yang diperintahkan dari kita adalah membaca sesuai yang kita hafal. Satu. Yang kedua, makruh sebab yang kedua adalah nanti ada gerakan-gerakan. Apa gerakannya? Iya, balik-balik halaman. Nah, ya. Jadi yang lebih ahsan, bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi makruh dia. Yang lebih ahsannya, paling ahsan sesuai dengan hafalan kita. Kalau begitu yang dituntut dari kita adalah tambah jumlah hafalan. Ya, tambah jumlah hafalan. Faedah yang kedua, bahwa di hadis ini dijelaskan surah yang beliau baca berturut-turut dari surah Al-Baqarah, urut kan? Surah yang kedua. Kemudian yang ketiga Ali Imran, kemudian yang keempat An-Nisa. Surah yang keempat surah yang ketiga, mohon maaf ya. Surah pertama Al-Baqarah, rakaat pertama. Rakaat kedua Ali Imran, kan berturut-turut. Rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah, berturut. Pertanyaannya, boleh enggak berturut? Boleh. Misalnya di rakaat pertama An-Nas paling ujung ya. Nah, rakaat kedua Al-Kafirun, boleh. Boleh. Karena di riwayat yang lain, sebagaimana penjelasan Abdul Razak di sini, di riwayat yang lain dengan teks hadis yang hampir sama dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa, rakaat ketiga Ali Imran. Berarti kan dibalik ya. Gak apa-apa, la ba'sa. Lalu bagaimana kalau baca setengah surat? Nanti ada penjelasannya. Bagaimana baca satu ayat? Ada nanti di hadis-hadis berikutnya. Faedah berikutnya dari hadis ini bahwa ketika sujud yang lama atau rukuk yang lama atau i'tidal yang lama dibolehkan membaca bacaannya berulang-ulang sebagaimana Nabi tadi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terus sampai beberapa kali. Boleh. Ya, diperbolehkan. Boleh enggak sambil berdoa? Boleh. Ya, karena di antara waktu mustajab berdoa adalah ketika sholat. Jadi lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya duduk antara dua sujud itu diisi dengan doa. Boleh. Karena sholat itu artinya secara bahasa apa? Doa. Ya. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah apakah doanya harus dari Al-Quran dan hadis, atau boleh doa dari luar itu? Karena kebutuhan kita mungkin nggak serinci di doa tadi, ya kan? Maka Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti berfatwa boleh membaca doa selain doa yang termaktub di Al-Quran dan hadis Nabi, dengan catatan menggunakan bahasa Arab. Nah, jenengan Arab nopo maklum. Nah, kalau bahasa Indonesia bagaimana? Wallahu a'lam, kalau pendapat yang kami pilih, bahasa Indonesia dilakukan sebaiknya di luar sholat, meskipun itu doa.
Ya, karena salat ini kan ibadah yang terstruktur gitu ya. Ada ikatannya gitu. Ada syarat-syarat wajib dan syarat sahnya. Sehingga jika ingin meminta kepada Allah tapi pakai bahasa Indonesia, hendaklah dilakukan selepas salat. Ya, bukan di dalam salat. Adapun di dalam salat pakai doa-doa yang agak mirip dengan permintaan kita, ya. Baik, hadis berikutnya. Hadis 276. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Nabi pernah salat malam, sepanjang salat cuman baca seayat tak. Tapi ayat tersebut beliau ulang-ulang sepanjang malam. Dari hadis ini apa faedah fikih kita petik? Dibolehkan setelah Al-Fatihah hanya membaca satu ayat dari sebuah surah, boleh. Namun yang perlu diingat di sini, tidak sembarangan satu ayat kita baca. Takutnya begini, pulang dari Al-Aman jenengan sholat sunnah di rumah ya toh, Allahu Akbar, iftitah waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu Akbar, ya nggak boleh. Pengambilan satu ayat dari surah yang hendak kita baca itu harus faham, satu, ilmu bahasa Arab, yang kedua ulumul Quran. Sebab kalau tidak modal dua ilmu tadi, nanti motong atau ngambil satu ayat itu bukan ayat utuh, ayat yang gantung penjelasannya. Ya. Contohnya misalnya apa? Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allahu Akbar. Ini makna ayatnya belum utuh. Ya. Apa namanya? Belum lengkap beritanya gitu loh. Nah, yang Nabi baca apa? Kita kasih contoh di sini ya. Aisyah ditanya, apa yang beliau baca? Anna nabiyya shalla lailatan, bahwa Nabi salat sepanjang malam, faqara'a bi ayatin hatta asbaha. Beliau baca ayat itu diulang-ulang selama salat sampai menjelang subuh. Yarka'u biha, dan ketika ruku juga baca ayat ini. Wa yasjadu biha, dan ketika sujud juga baca ayat ini. Ayat apa yang beliau baca? Inna tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka masih hambamu. Ini bentuk kasih sayang Nabi. Sebab yang Nabi inginkan dari dakwah bukan orang-orang binasa, bukan. Yang Nabi inginkan dari dakwah itu orang dapat hidayah. Dan kalau ternyata mereka nggak dapat hidayah, Nabi sedih. Apa yang sedihnya Nabi? Kata apa? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau akhirnya mengazab mereka, mereka itu masih hambamu. Seolah-olah Nabi berkata, mengazabnya jangan keras-keras. Mau bagaimanapun mereka masih hambamu. Kasih mereka kesempatan ya Allah. Sementara di penggalan berikutnya, wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Engkau sungguh zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, surah Al-Maidah ayat 118 ya. Jadi boleh ya, satu ayat boleh. Contoh ayat yang lain yang mungkin bisa jenengan baca, satu ayat aja, ayat kursi. Nah itu, ini ayat itu tak? Nah, boleh. Contohnya lagi di surah
Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dah, Allahu akbar, boleh. Atau di surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul kafirun faulaika humul khasirun. Allahu akbar, boleh. Ya. Atau di surah Al-Baqarah misalnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Apa sambungannya? Apa sambungannya? Kok saya lupa malah. Pokoknya itu. Ya. Al-Baqarah awal-awal. Ya, boleh. Yang penting satu ayat tadi utuh maknanya, info beritanya lengkap, ya. Faedah berikutnya dari hadis ini bahwa apa hukum membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud? Di hadis ini diceritakan oleh Bunda Aisyah, Nabi ketika ruku sujud baca apa? Ayat Al-Quran. Sementara di dalil yang lain Nabi melarang. Iya, Nabi melarang membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud. Lah, ini kok bertentangan? Maka jawabannya dijelaskan para ulama, yang dilakukan Nabi ini, ya, itu setelah membaca doa ruku sujud. Jadi kalau kita praktekkan ini, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, in tu'adzabuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang. Nah, ini yang diperbolehkan. Jadi yang dilarang oleh Nabi ini menyengaja hanya membaca ayat Al-Quran. Ya, itu yang dilarang Nabi, dan larangannya makruh, ya, bukan haram. Larangannya sifatnya makruh. Faedah terakhir dari hadis ini bahwa ruhnya sholat itu khusyuk. Masalahnya jemaah sekalian, yang namanya fisik mau mati, apa yang dicabut oleh Allah? Ruhnya, ya kan? Yang namanya makhluk, kalau mau dimatikan Allah, apa yang dicabut? Ruhnya. Nah, sama dengan sholat. Ketika Allah hendak mencabut kenikmatan sholat dari setiap hamba, maka Allah mencabut apa? Khusyuknya. Sampai-sampai, katanya Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai nanti sepeninggal kami, di hari-hari akhir, kalian akan melihat banyak orang sholat di masjid, namun tidak ada satupun mereka yang sanggup khusyuk dalam sholat. Apa sebab? Banyak sekali sebab kenapa khusyuk itu terangkat dari hati kaum muslimin. Sebab pertama jelas dosa dan maksiat. Dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, perlahan-lahan akan mengikis ruh kekhusyuan dari hati kita, hingga sampai di titik di mana kita sholat gak ngerasa apa-apa lagi, sekedar melepaskan kewajiban tok. Ini sebab pertama. Kenapa bisa begitu? Karena khusyuk itu letaknya di hati, dan penyakit hati yang paling parah itu karena dosa, sehingga hati tadi berkhianat kepada anggota badan. Ia berkhianat kepada anggota badan. Ia berkhianat kepada lidah. Lidah membaca iftitah, lidah membaca Al-Fatihah, lidah membaca surah, lidah membaca zikir-zikir ketika rukuk dan sujud, tapi hati berkhianat. Dia nggak mau menikmati apa yang dibaca oleh lidah.
Dan ini pengkhianatan paling buruk. Dalam sebuah pertemanan, pengkhianatan yang paling parah adalah pengkhianatan dikhianati oleh orang terdekat. Tubuh kita, pengkhianatan terburuk adalah hati yang berkhianat kepada anggota badan. Sebab yang kedua, tercabutnya khusyuk atau hilangnya khusyuk dari jiwa-jiwa kaum muslimin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, jiwanya itu begitu terpenuhi ambisi dunia. Dan begitu dunia didapatkan, ya untuk menikmati dunia lagi, bukan untuk menyelamatkan akhirat. Bukan berarti dunia nggak boleh dikejar, jamaah sekalian. Silakan, fadhal, kejar dunia. Sebab mau bangun masjid pakai dunia, betul? Ya kan? Mau bikin pondok tahfidz pakai dunia. Nggak cuma zikir aja kan? Ada dana di situ. Yang jadi masalah adalah setelah dunia didapatkan untuk apa? Nah itu. Maka hubbud dunia, ya, karahiyatul maut, membenci kematian. Aisyah pernah bertanya, "Oh Rasulullah, siapa pula di antara kami yang nggak suka, yang tidak membenci kematian? Semua kita membenci kematian." Yang dimaksud Nabi adalah bukan berarti benci kematian juga langsung hina, bukan. Yang dimaksud Nabi benci kematian ini apa? Orang itu nggak siap-siap, nggak pernah bersiap-siap detik pun. Tidak ada persiapannya untuk ketika datang hari H. Dirinya terus terlena dengan mudanya usia, dengan sehatnya fisik, dengan lapangnya rezeki, dengan nyamannya rumah, dengan mewahnya mobil. Dia terlena dengan itu. Tidak pernah bersiap bekal. Yang ketiga, kenapa sulit khusyuk dalam salat? Yakni kita tidak memahami apa yang kita baca. Nah ini butuh ilmu, minimal ilmu bahasa Arab. Itu minimal. Ya. Karena dengan memahami ilmu bahasa Arab, tanpa pun kita mengetahui terjemah Al-Qur'annya, kita langsung faham. Kenapa? Karena Al-Qur'an semua kan dari bahasa Arab, dan struktur ilmu bahasa Arab itu diambil dari Al-Qur'an. Jadi jenengan misalnya belajar bahasa Arab nih, ada fi'il, ada isim, ada huruf fi'il, ada madhi, mudhari, amr. Isim ada isim alat, isim makan, isim zaman, struktur kalimat dan mudhaf, mudhaf ilaih, na'at, man'ut, mubtada, khabar misalnya. Itu semua dirumuskan dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Maka ketika seseorang memahami bahasa Arab, dia lebih mudah memahami Al-Qur'an. Akan berbeda vibe-nya, akan berbeda rasa dan sensasinya ketika seorang muslim ia mengetahui apa yang dia baca lewat ilmu. Kita aja lah dia merasa gini ya, imamnya baca surat, kita nggak hafal suratnya, pikiran kita kemana coba? Surat apa ini? Ketika imamnya lupa pada sebuah surah yang kita nggak hafal, kita juga bingung, Arab ngopo? Lah ngopo? Lah ngopo? Nah, jadi utang ngopo? Jadi ngopo kayak gitu loh. Beda kalau kita paham bahasa Arab, apalagi memahami ulumul Quran. Nah, kita hafal, kita tahu artinya, kita tahu kaidahnya, kita paham tafsirnya. Itu lebih lezat. Lebih lezat. Nah, Nabi kita SAW adalah manusia yang paling memahami isi Al-Quran. Makanya ketika beliau membaca satu ayat diulang-ulang, beliau meresapi, beliau menjiwai, karena beliau faham maknanya. Nah, pertanyaannya, aina qalbuna? Kemana perginya hati kita? Ratusan bahkan mungkin ribuan sholat telah kita tegakkan, ayat telah berulang dibaca, tapi setiap ayat yang dibaca tadi tidak menyentuh jiwa.
Ada sebuah buku yang sangat bagus, Intaziru ila qulubikum. Periksalah hati kalian. Sudah diterjemahkan. Itu buku sangat bagus. Buku yang membahas tentang seluk-beluk hati dan jiwa. Dan salah satu yang dibahas di buku tersebut adalah kenapa kita sulit khusyuk dalam ibadah, terutama salat. Ya. Dan khusyuk dalam sholat nggak perlu ikut pelatihan berbayar. Dia hanya butuh ilmu, iman dan takwa. Ya. Resapi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, fahami. Itu lebih lezat. Berikutnya, hadis 277. Ini kisah tentang Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, ia bercerita, Shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat malam bersama Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud bermakmum kepada Nabi pada satu sholat malam. Falam yazal qa'iman. Tapi saking lamanya berdiri Nabi, panjangnya surah yang beliau baca, aku sampai gak kuat. Wis tremor sikili, kalau bahasa kita, gitu ya. Hatta sampai hamamtu bi amri su'in, muncul niat jelek di hatiku. Qila lahu, ditanyakan kepada dia, wa ma hamamtu bi, wa ma hamamta bi, apa niat jelekmu itu? Qala, Ibnu Mas'ud menjawab, hamamtu an aq'uda wa ada'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Niat burukku adalah aku pengen duduk aja terus mundur pelan-pelan meninggalkan Nabi sholat sendirian. Jadi batalin sholat. Itu maksud niat buruknya. Ini sekelas Ibnu Mas'ud ya. Sekelas Ibnu Mas'ud hampir nyerah sholat bersama Nabi. Padahal Ibnu Mas'ud satu di antara 4 sahabat Nabi yang Nabi rekomendasikan, kalau kalian ingin mendengar ayat Al-Quran fresh seperti baru diturunkan, nah dengarkanlah bacaannya salah satunya Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi ternyata di momen ini Ibnu Mas'ud yang dipuji langsung oleh Nabi, yang direkomendasikan langsung oleh Nabi, hampir nggak kuat. Jadi akhirnya dia paksakan dirinya. Begitu selesai sholat dia pun geletak, ya, nyerah. Kayak jenengan kalau ngajak sholat malam temen gitu ya, misalnya lagi apa namanya, family gathering, camp Quran gitu ya, tanya-tanya dulu, kau mau baca surat apa? Gitu. Ya. Kalau mau panjang-panjang aku tak sholat sendiri. Ya. Kalau pendek kita sholat bareng. Daripada nyesal di tengah jalan. Ya. Mau mundur kok izin, nggak mundur kok dredeg. Dan beberapa masjid di bulan Ramadan ada itu ya, setiap malam Ahad imamnya baca 1 juz. Jadi jamaah sudah terfilter duluan di awal. Wah, ini malam Ahad ya, yuk. Wah, mesti imamnya 1 juz. Ais, aku golek masjid liane wae. Ora apa-apa, monggo. Karena yang diperintahkan Allah kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Beribadah itu sesuai kemampuan. 278 hadisnya sama. Jadi kita lewati, kita masuk hadis 279. Bagaimana Nabi mengkombinasikan sholatnya sambil berdiri dan sambil duduk. An Abi Salamah an Aisyah, dari Abu Salamah, ia bercerita dari Ibunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan, bahwa Nabi pernah sholat malam, sholat sunnah itu sambil duduk. Fayaqra'u wa huwa jalisun,
dan beliau membaca mayoritas surah yang panjang tadi sambil duduk. Fa idza baqiya min qiraatihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah. Nah, ketika surah yang beliau baca tadi hampir tersisa 30 atau 40 ayat, sekitar itu kurang lebih, beliau pun berdiri. Qama faqara'a wa huwa qa'im. Beliau pun berdiri dan menyelesaikan surah tadi. Berarti gimana nih kisahnya? Dari awal Nabi sholat sunnahnya duduk sejak takbiratul ihram. Sudah, lalu beliau baca doa iftitah, surah Al-Fatihah, surah yang panjang. Ketika hampir tersisa 30 sampai 40 ayat, barulah beliau sholatnya berdiri, menuntaskan ayat tadi sampai selesai. Kemudian ruku, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, kemudian duduk. Kemudian Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang panjang, sisa 30-40, berdiri. Nah, berarti ini Nabi mengkombinasikan salat, duduk dan berdiri. Kapan ini dibolehkan? 2 syarat. Pertama, salat sunnah. Jadi salat wajib nggak boleh. Salat wajib pilihannya kalau nggak duduk sekalian, berdiri sekalian. Kecuali jika ada yang sepuh atau kecelakaan atau stroke atau cedera. Nah, lihat kondisi, apakah mampu dia takbiratul ihram, berdiri dulu. Selama masih mampu berdiri untuk minimal takbiratul ihram, berdiri dulu. Oke, di sini ini ada kursinya kan? Ada kursinya. Berdiri dulu. Adapun setelah itu mau duduk, fadhol, silahkan. Sesuaikan dengan kondisi tubuh. Ada yang sanggup sampai surah selesai berdiri, tapi nggak bisa ketika rukuk dan sujud. Mungkin karena kakinya udah nggak bisa ditekuk, ya, nggak bisa lagi dilipat. Mungkin karena faktor osteoporosis, kolesterol, asam urat, dan semisalnya. Lah bahasa monggo. Tapi tetap di awal kalau bisa berdiri, masih mampu berdiri, dilakukan dulu berdiri. Ya. Ini syarat pertama, sholat sunnah. Boleh dari awal duduk, baru berdiri. Kemudian syarat yang kedua, di sholat sunnah ini yang dilakukan duduk baru berdiri, ada uzur, entah itu karena sepuh, capek banget, mungkin kerja 2 shift, tapi nggak pengen lepas sholat malam, ya. Atau karena sakit yang benar-benar berat untuk sholat sambil berdiri lama, ya. Jadi karena ada uzur. Pertama tadi apa uzurnya? Tua atau sepuh. Yang kedua, capek banget, ya. Yang ketiga, sakit yang benar-benar mengganggu atau tidak kuat untuk berdiri lama, ya. Dan ternyata di syarah hadis ini, kata Syekh Abdul Razak, hadis ini diceritakan Aisyah itu ketika Nabi sudah sepuh, ya. Jadi menjelang wafat beliau, ya, di tahun-tahun beliau wafat, ya. Tahun terakhir beliau hidup di Madinah sebelum wafatnya. Nah, ini mencampur duduk dan berdiri, ya. Hadis berikutnya, hadis 280, an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyata. Abdullah bin Syaqiq bertanya kepada Aisyah, an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi, bagaimana salat sunnah beliau. Faqalat, Aisyah menceritakan, kana yusalli lailan tawilan qa'iman, bahwa Nabi itu salat malamnya berdiri dengan berdiri yang lama sampai selesai. Jadi tidak mencampurkan berdiri dan duduk. Walailan tawilan qa'idan, akan tetapi di tahun terakhir beliau hidup, beliau salat malamnya banyak duduk yang lama. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun.
Nah, ketika dulu Nabi masih sehat, masih muda, masih kuat, kalau dari awal beliau berdiri, maka sampai selesai sholatnya berdiri. Namun di bulan-bulan terakhir beliau sebelum wafat, wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Adapun ketika beliau sudah semakin dekat ajal beliau sholat malamnya duduk dari awal sampai selesai. Itulah tubuh kita Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang Allah sifati di surah Az-Zaitun atau surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Awal mula kami ciptakan manusia itu sehat, muda, kuat, bertenaga, energik. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami gerogoti masa tuanya, kami gerogoti masa mudanya, kami gerogoti kesehatannya, kami ambil keprimaannya, kami kuras tenaga dan energinya sehingga dia mulai lemah. Ya. Siklus. Nah, sebagian dari kita sudah mulai merasakan, ya kan? Ya, sudah mulai melakukan timik-timik, ya, jalannya pelan. Mau ruku pun harus pelan-pelan. Berdiri dari sujud kedua, masya Allah, penuh perjuangan. Maka ini ujian, ya, ujian dari Allah. Dan ini fitrah, ya, fitrah kita akan melemah, akan menua. Yang penting semangat ibadah tetap on fire. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Ya, amal seseorang itu Allah paling lihat di detik-detik terakhir, di hari-hari paling akhirnya, di lembaran-lembaran terakhir. Ya, maka hati-hati dalam menggunakan masa-masa sepuhnya, ya. Baca berita, Pak. Baik. Hadis 280 itu tadi tentang Nabi ketika muda dan Nabi setelah sepuhnya, ya. Nah, pertanyaannya, pahalanya gimana? Kalau kita mencampurkan antara duduk dengan berdiri, pahalanya berkurang atau tidak? Baik, untuk menjawab hal ini, mari kita simak penjelasan dari Syekh Abdul Razak di syarah hadis. Pahala orang yang sholat dengan yang duduk itu setengah dibandingkan dengan yang berdiri, ya. Jadi kalau kita sholat sunnah yang sambil duduk, sholat sunnah loh ya, sambil duduk, maka pahalanya separuh dibandingkan kalau kita sholatnya sambil berdiri. Kecuali Nabi SAW. Nabi mau duduk, mau berdiri, mau campur duduk berdiri, pahalanya utuh. Dalilnya dari Abdullah bin Amr, ia bertanya kepada Nabi SAW. Ia mendengar sabda Nabi SAW, salatul rajul qa'idan nisfus salah. Salatnya seorang itu sambil duduk, pahalanya setengah dibandingkan kalau dia kerjakan sambil berdiri. Qala fa'ataituhu, maka Abdullah bin Amr berkisah, aku pernah nih mendatangi Nabi, fawajadtuhu yusalli jalisan. Ternyata aku temui Nabi salat sambil duduk. Fawada'tu yadai ala ra'sih, lalu aku letakkan tanganku di atas kepala Nabi. Ngapain ini coba? Kok kayaknya kurang ajar ya? Masa megang kepala Nabi? Maka jawabannya, Abdullah bin Amr bin As itu menutup kepala Nabi begini, karena kebetulan matahari sudah meninggi, sudah panas. Nah, jadi Abdullah bin Amr bin As menutup kepala Nabi supaya tidak kepanasan, ya. Nabi pun selesai sholat. Fakultu, aku tanya,
Hadithu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajul qa'idan ala nisfi salah. Wahai Nabi, kan dulu engkau yang berkata kepadaku bahwa salat seseorang sambil duduk itu separuh kalau dia salat berdiri. Yang aku dapati engkau salatnya duduk. Gimana ini? Kata Nabi, lakinni lastu ka hadin minkum. Aku beda sama kalian. Adapun aku mau duduk mau berdiri pahalanya sama ya. Wallahu ta'ala bissawab. Barakallahu fiik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.